Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kota kalian masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Karena pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang telah kalian tunggu, yaitu Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-31. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang berusaha kabur melarikan diri dari kejaran Count Ari dan Count Trembelin. Saat dia berada di ruangan menuju pintu keluar, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya di sana. Ternyata orang tersebut adalah Sir Kain yang sedang mencari tuannya. Dia juga bahkan mengalahkan para kenaik yang berusaha menghalangi jalannya. Sir Kain menceritakan bahwa Komandan Roth mengalami luka yang sangat parah, dan dia juga bertemu dengan Count Trembelin yang berusaha mengejar Joshua. Tanpa memikirkan banyaknya kenaik yang jatuh di sana, Joshua kemudian mengajak Sir Kain untuk segera keluar dari tempat tersebut. Sir Kain menduga kalau Joshua telah bertarung melawan Count Ari dan juga Dr. Trembelin saat berada di dalam kastil sebelumnya. Joshua pun menegaskan kalau dia tidak mau bermain dengan kedua orang tersebut dan lebih memilih untuk kabur saja. Pangeran keempat menggunakan Kaisar Markus untuk memanipulasi Dr. Trembelin dan Count Ari. Itulah mengapa mereka mempunyai alasan untuk menangkap Joshua. Jika Joshua melawan utusan yang dikirim oleh Kaisar Markus, maka hal itu akan membuatnya menjadi pengkhianat secara langsung di kerajaan. Joshua masih terbayang-bayang akan perkataan dari Asmodeus. Asmodeus menyebut tombak Joshua sebagai Demon God Armament. Demon God adalah dewa penguasa dunia iblis. Demon God Armament itu artinya senjata yang digunakan oleh dewa iblis. Jika perkataan dari Asmodeus itu adalah benar, maka tombaknya berarti adalah senjata dari Raja Iblis. Untuk saat ini, Joshua harus fokus untuk melarikan diri terlebih dahulu dan mencari tempat yang aman. Namun, apa yang terjadi saat mereka membuka pintu keluar kediaman Pangeran keempat? Ternyata, para pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadang mereka berdua di sana. Mereka semua diberikan misi oleh kekaisaran untuk menangkap Joshua. Mereka juga meminta agar Joshua menyerahkan diri secara baik-baik karena ini adalah perintah mutlak dari Kaisar Markus. Sir Kain nampak khawatir. Diperkirakan ada sekitar 10.000 prajurit yang sedang menghadang mereka saat ini. Jadi, pada akhirnya akan menjadi begini. Sepertinya mengungkap kebenaran jati diri keluarga kekaisaran sudah cukup untuk mengganggumu, Kaisar Markus, ucap Joshua. Seseorang yang sangat kuat juga kini sudah ada di belakang mereka. Ya, Dr. Trembelin sudah berhasil mengejar Joshua. Beliau meminta dengan tegas agar Joshua menyerahkan diri dengan cara damai. Dr. Trembelin bahkan mengeluarkan aura mengerikan dan mengerahkan pedangnya kepada Joshua dan juga Sir Kain. Bagaimana cara kita untuk melewati mereka? Tanya Kain kepada Joshua. Secara mengejutkan, Joshua mengeluarkan aura hebatnya. Itu artinya Joshua tidak akan menyerahkan dirinya kepada pihak kekaisaran dan lebih memilih untuk menantang siapapun yang berupaya untuk menghalanginya. Dr. Trembelin tersenyum dan berkata, "Aku turut berduka pada Duk Agnus, karena hari ini dia akan kehilangan putranya," ucap Dr. Trembelin. Akan tetapi mereka semua yang ada di sana merasakan pancaran kekuatan yang sangat dahsyat datang dari arah luar.
Para kenaik yang ada di luar pun tak bisa menahan tekanan dari aura yang sangat mengerikan tersebut. Sungguh niat membunuh yang sangat luar biasa dirasakan oleh mereka di sana. Siapa sangka orang yang melakukan itu semua adalah Duk Agnus. Sir Ken berkata, "Tuan, nampaknya iblis yang lebih hebat lagi kini sudah muncul di hadapan kita." Duk Trembelin sama sekali tidak menyangka akan kemunculan Duk Agnus di sana. Duk Agnus datang ke tempat itu dengan wajah serius dan aura membunuh yang sangat luar biasa. Duk Trembelin menjelaskan bahwa dirinya berada di sana karena perintah dari kekaisaran. "Atau kau juga berniat untuk menentang perintah Kaisar Markus?" tanya Duk Trembelin. Dengan sigap Duk Agnus berdiri di hadapan Sir Ken dan putranya yaitu Joshua, pertanda bahwa Duk Agnus berada di pihak anaknya. Apakah aneh jika seorang ayah ikut campur dalam urusan anaknya? Tanya Duk Agnus kepada Duk Trembelin. Para kenaik kemudian mencoba untuk menghentikan Duk Agnus. Mereka tidak ingin Duk Agnus menjadi pengkhianat kerajaan, karena Duk Agnus adalah panutan bagi mereka semua. Duk Trembelin kemudian menyarankan juga kepada Duk Agnus untuk segera menyingkir, dan ini bukan hanya sekedar masalah pribadi saja. Duk Agnus tidak berniat untuk menarik kembali ucapannya. Dia meminta agar Duk Trembelin menyimpan kembali pedangnya. Joshua merasa bingung kenapa ayahnya datang dan membelanya, padahal dia hanyalah anak dari seorang selir kerajaan. Dan di kehidupan Joshua sebelumnya, bahkan Duk Agnus tidak pernah menatapnya sekalipun. Entah kenapa sekarang Duk Agnus malah membelanya. Kon Ari tiba di sana dengan tepuk tangan atas hubungan baik antara Duk Agnus dan juga Joshua. Kon Ari dengan tatapan mengerikan berkata, "Sudah jelas kalau mereka akan melawan kekaisaran. Mulai saat ini, mari kita urus urusan kita masing-masing," ucapnya. Kon Ari dengan cepat bergerak menyerang Joshua dan Duk Agnus yang ada di hadapannya. Bentrokan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Duk Agnus menahan serangan dari Kon Ari dengan pedangnya. Trembelin juga tak tinggal diam. Dia kini sudah berada di belakang Joshua dan siap untuk menebasnya. Saat pedang dari Trembelin akan mengenai Joshua, dia kemudian menggunakan skill magma untuk melindungi dirinya dari serangan Trembelin. Tanpa melakukan pergerakan sedikit pun, Joshua berhasil mementalkan Duk Trembelin dengan sangat mudah. Duk Trembelin bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Joshua sehingga mampu melemparnya dengan sebuah ledakan. Joshua berkata, "Apakah kalian berpikir aku melarikan diri karena aku tidak bisa melawan kalian? Ataukah kalian meremehkanku hanya aku masih seorang bocah?" ucap Joshua. Sungguh luar biasa. Sebelum mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan oleh Duk Agnus, sebaiknya kekaisaran harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa menangkap Joshua. Joshua kemudian mengajak Sir Ken untuk segera keluar dari tempat tersebut. Duk Trembelin belum juga menyerah untuk menangkap Joshua. Dia tetap bersikeras meminta agar Joshua berhenti di sana. Dengan cepat Duk Trembelin bergerak menyerang dengan aura kuat darinya. Lagi dan lagi, Duk Agnus tidak membiarkan Duk Trembelin untuk menyerang anaknya. Duk Agnus meminta agar Trembelin menyudahi keinginannya. Terjadi adu mulut antara Duk Trembelin dan juga Duk Agnus. Duk Agnus menyebut kalau Kaisar Markus telah berlaku tidak adil. Itulah mengapa kekaisaran Avalon tidak bisa maju hingga sekarang ini. Para kenaik kekaisaran bersorak untuk menangkap Joshua di tempat itu juga. Namun usaha mereka tidak akan mudah karena harus berhadapan dengan Sir Ken yang juga sangat kuat. Tentu saja Sir Ken akan berusaha keras untuk membukakan jalan bagi tuannya itu. Para pasukan Imperial kenaik memang sudah berkembang dan bertambah kuat. Akan tetapi Ken juga sudah berlatih keras untuk bisa mengalahkan siapapun yang berusaha untuk menghalangi tuannya. Namun para kenaik yang sangat banyak jumlahnya terus saja berdatangan ke arah mereka. Ken yang merasa khawatir menyarankan agar mereka kabur lewat jalan lain saja. Akan tetapi
Joshua tidak ingin meninggalkan tempat itu seperti seakan-akan telah melakukan kejahatan. Joshua menatap para kenaik yang datang ke arahnya. Dalam sekejap mereka pun mulai kehilangan kesadarannya. Joshua menggunakan aura force miliknya untuk menjatuhkan para kenaik yang datang ke arahnya, bahkan tanpa menyentuh mereka sama sekali. Kon Ari berlari ke arah mereka dan memuji Joshua yang menguasai aura force dengan baik. Ari dengan cepat menebas Sirken dan juga Joshua di sana. Sirken nampak terkena tebasan dan Joshua berhasil menangkisnya. Joshua mencoba untuk menghentikan Kon Ari. Kon Ari menyebut Joshua bisa saja mengakhiri pertarungannya. Akan tetapi, kenapa Joshua masih ragu untuk membunuhnya di sana? Joshua kemudian berubah menjadi seberkas cahaya halilintar, lalu kemudian sudah berada di belakang Kon Ari. Rupanya Joshua sudah memenggal lengan kanan dari Kon Ari dengan sangat mudah. Aku tidak berniat untuk mengambil nyawa orang lain, karena itu adalah tindakan yang tidak benar. Aku memenggal tanganmu dengan baik. Silahkan ambil kembali dan sambungkan lagi dengan bantuan medis. Dan berhentilah mengejarku, ucap Joshua. Akhirnya, Kon Ari pun menyerah dan mempersilahkan Joshua untuk pergi dari tempat itu. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan rumah sakit Istana Kekaisaran. Saat ini Komandan Roth sedang dirawat dan dia merasa malu di hadapan pangeran pertama karena sudah kalah dalam pertarungan. Dirinya merasa bersalah karena tempat di mana dia bertugas terjadi kejadian yang tidak baik. Pangeran Kaiser meminta agar Komandan Roth tidak menyalahkan dirinya, karena mereka juga tak bisa menebak tindakan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Cassilion. Pangeran Kaiser meminta agar Roth untuk fokus memulihkan dirinya saja. Pangeran Kaiser kemudian pamit dan segera keluar dari sana, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sebelum pangeran keluar, Valmont memberanikan diri bertanya bagaimana keadaan Joshua saat ini. Pangeran pertama menjelaskan kalau Joshua telah melakukan pengkhianatan pada perintah Kaisar. Sekarang ini ia telah dilepaskan dari semua gelar bangsawannya, ucap Pangeran Kaiser. Tanpa perlu banyak bicara lagi, Pangeran Kaiser kemudian keluar dari tempat tersebut. Komandan Roth berbicara kepada Valmont. Dia menyebut kalau ini sungguh menarik. Seorang bocah yang belum berumur 20 tahun sudah berhasil mengguncang kekaisaran Avalon. Awalnya, Roth juga tidak percaya mendengar kabar tentang Joshua. Namun sekarang dia sudah membuktikan kepada kekaisaran bahwa ia memang sangatlah kuat. Tentu saja Joshua Sanders akan menjadi orang pertama yang berhasil memperoleh ketenaran seperti itu sebelum usia 20 tahun. Sekarang ini, Joshua telah dicap sebagai pengkhianat kekaisaran, padahal dia mempunyai bakat untuk menjadi panutan orang lain. Komandan Roth yang merasa bertanggung jawab atas hal ini, dia berencana untuk mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Dan Komandan Imperial Knight selanjutnya akan diserahkan kepada Sir Valmont. Meski Valmont belum siap untuk mengemban tugas berat tersebut, akan tetapi Komandan Roth tetap memintanya agar menerima jabatan itu sesuai dengan permintaannya. Valmont teringat kembali akan perkataan Joshua yang memotivasinya untuk menjadi lebih kuat. Dengan tegas Sir Valmont kemudian menerima permintaan dari Komandan Roth tersebut. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi mencekam di Istana Kekaisaran. Duke Agnus telah ditahan oleh Kaisar karena sudah membela anaknya yang dianggap sebagai pengkhianat kekaisaran. Kaisar bertanya apa yang telah terjadi pada diri Duke Agnus. Duke Agnus menyebut Kaisar Markus sudah terlalu jauh. Duke Agnus menyebut kalau Kaisar Markus membela Pangeran Caesar. Kaisar Markus hanya diam saja saat melihat Pangeran Cassilion diubah menjadi zombie oleh Caesar. Dr. Trembelin memperingatkan Duke Agnus untuk tetap bersikap sopan di hadapan Kaisar. Akan tetapi Duke Agnus sama sekali tidak memperdulikannya. Dia menyebut Trembelin tidak pernah peduli dengan demon dan black magic di benua ini.
menggunakan mayat hidup untuk memancing kerajaan Hubalt masuk ke dalam perang, membentuk aliansi dengan kerajaan Swallow demi menguasai kerajaan sekitar, dan memicu perang saudara di Hubalt dengan memunculkan Holy Grail. Saat ini Anda pasti merasa sedang terancam, ucap Duk Agnus dengan tegas. Kaisar Markus hanya terdiam saja saat mendengar semua perkataan dari Duk Agnus. Menjatuhkan hukuman kepada seorang anak berbakat dan memiliki potensi yang sangat besar, dan juga berupaya untuk menyingkirkannya untuk membuat nama Brighton bersinar di Kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mengeluarkan auranya di hadapan Duk Agnus. Dia menyebut kalau Agnus sudah kelewatan. Apakah sekarang kau berniat untuk menentangku dan berbalik melawan Kekaisaran? Tanya Kaisar Markus kepada Duk Agnus. Duk Agnus hanya terdiam saja setelah mendengar dan merasakan aura dari Kaisar Markus. Kaisar Markus menyebut kalau Joshua menjadi terkenal karena insiden ini. Dan jika dia mencapai sesuatu yang bagus di luar Avalon, aku pasti akan mengundangnya kembali ke Kekaisaran Avalon, ucap Kaisar Markus. Akan tetapi Duk Agnus tidak percaya sama sekali, karena Kaisar Markus menganggap Joshua sebagai ancamannya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan hutan Avalon. Saat ini As sedang berada di kereta menuju ke suatu tempat untuk mencari tuannya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada kereta yang ia tumpangi. Sopir kereta itu bahkan melarikan diri dari sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menghadang di depan sana. As pun terkejut setelah melihatnya. Dia menyebut wanita yang muncul di hadapannya itu bernama Crevice. Rupanya Crevice itu adalah Master As yang dulu. Pantas saja As terlihat khawatir setelah bertemu dengan wanita tersebut. Wanita itu bertanya kepada As tentang tujuan dari Joshua dan bertanya siapa yang telah melakukan perjanjian dengan Asmodeus. Dia pun menyebut Seradik Orpheus, orang yang dipercaya oleh bangsa Elf telah mengkhianati ras Elfnya As. Berdasarkan apa yang ia ketahui, Seradik Orpheus adalah manusia yang mengorbankan dirinya demi bangsa Elf. Namun setelah mendengar kebenaran tersebut, As bertanya di manakah Serat sekarang ini. Saat ini Seradik Orpheus sedang berada di daratan Aias, ucap Black Dragon kepada As. Scenes lalu kemudian berpindah memperlihatkan Nona Iselin dan juga Wetsok yang sedang dikejar oleh para mage di sana. Mereka bekerja sama untuk menangkap Iselin dan juga Wetsok yang telah dituduh menjadi pengkhianat Magic Tower. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja hal ini sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.